Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan kisah dari Via kali ini akan menceritakan tentang pasangan Agus dan Retno yang memilih usaha berjualan bakso, teman-teman. Jadi pasangan Agus dan Retno ini adalah pasangan yang tidak direstui ya oleh orang tua Retno, karena Agus ini berasal dari orang yang nggak mampu, sedangkan Retno sendiri dari golongan orang mampu. Nah, di sini Agus merasa terpacu nih untuk mengembangkan usaha baksonya. Usaha apa sih yang sebenarnya dipilih Agus? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Pesugihan warung bakso Mas Agus, Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2010. Retno dan Agus adalah sepasang suami istri yang memilih untuk berusaha jualan bakso, dan mereka merintis semuanya dari nol. Retno dan Agus membangun usaha mereka dengan kemampuan mereka sendiri. Itu semua dikarenakan Retno terlahir dari keluarga kaya raya. Namun orang tua Retno tak merestui pernikahan Retno dan Agus, sebab Agus adalah anak orang tak punya. Akan tetapi semua itu tidak menyurutkan keinginan Retno untuk bersanding dengan Agus, sebab menurut Retno, dari semua lelaki yang dijodohkan oleh sang ayah, hanyalah Agus orang yang ia cintai dan memiliki sikap yang baik. Agus pemuda yang taat agama dan sopan. Sedangkan lelaki pilihan sang ayah kebanyakan memiliki sikap yang sombong. Saat bertemu, mereka hanya membicarakan harta yang mereka miliki. Karena itulah Retno kekeh menentang perjodohan yang diatur oleh ayahnya. Dan karena sikap Retno yang keras, akhirnya orang tua Retno mengalah dan menikahkan Retno dengan Agus. Namun pernikahan itu hanya dilaksanakan di KUA tanpa resepsi. Setelah itu Retno tinggal bersama Agus tanpa uang sedikit pun dari sang ayah. Namun semua itu tidak menyurutkan kebahagiaan Retno. Dia dan Agus telah melalui rumah tangga mereka dengan susah senang bersama, dan telah berjalan hingga 10 tahun lamanya. Hidup mereka bahagia walau jauh dari kata cukup, dan tanpa kehadiran seorang anak, mereka menjalani dengan penuh rasa syukur. "Mas, sini dulu, makan yuk," teriak Retno sambil melambaikan tangan ke arah Agus. Dengan wajah yang berseri, ia memakai kaos oblong yang dipadukan dengan rok span pendek, rambutnya dikuncir kuda, wajahnya cantik walau tanpa riasan. Retno membawakan makanan dari rumah untuk makan siang Agus. Ini rutin ia lakukan setiap harinya, sebab di rumah ia hanya sendiri, jadi ia putuskan untuk makan bersama di warung dengan sang suami. "Ya dek, tunggu sebentar ya, Mas beresin mangkok dulu," jawab Agus sambil menyelesaikan kegiatannya menata mangkuk yang telah ia cuci. Sesekali Agus mengusap keringat yang mengalir di dahinya. Setelah selesai, Agus mengeringkan tangannya terlebih dulu dengan lap yang tergantung di gerobak, lalu menghampiri Retno. Di sana, Retno telah menata makanan yang ia bawa dari rumah. Ada tahu, tempe, dan sambal ikan teri kesukaan Agus. "Alhamdulillah,
Makanan yang lezat dari istri yang cantik, ucap Agus sambil duduk di hadapan Retno. Ih, cocok kamu mas, seru Retno dengan tersipu malu. Suaminya ini senang sekali menggodanya. Ambilin dong dek, pinta Agus dengan lembut. Retno mengambil piring dan mulai mengambilkan nasi serta lauk untuk Agus. Setelah itu diletakkan di depan Agus. Agus memakannya dengan lahap. Retno juga ikut makan. Alhamdulillah, makasih ya dek, ucap Agus dengan tulus. Ya mas, ini kan udah kewajibanku, jawab Retno. Retno pergi mencuci piring bekas mereka makan, lalu membereskan sisa makanan dan berpamitan pulang. Aku pulang dulu ya mas, mau beres-beres di rumah, pamit Retno. Sebelum pergi, Retno mencium tangan Agus dengan nikmat. Hati-hati ya dek, ucap Agus menatap sang istri yang berjalan menjauh dari warung. Malam pun tiba. Retno dan Agus baru saja selesai makan malam. Retno mencuci piring dan peralatan masak. Mas, besok kita diundang ke rumah orang tuaku, ucap Retno. Dia menoleh sebentar pada Agus untuk melihat ekspresi Agus saat mendengar apa yang disampaikan. Kemudian melanjutkan kegiatannya mencuci piring dengan sangat cekatan. Tumben, ada acara apa sampai mereka mengundang kita? Ucap Agus lirih, namun masih terdengar oleh Retno. Adikku Reni mau nikah, kita disuruh hadir waktu akad besok, jelas Retno. Dia yang telah selesai mencuci piring kemudian menghampiri Agus, lalu duduk di depannya mengelap tangannya yang basah dengan lap di meja makan. Ya wes, kalau gitu aku libur aja besok ya. Agus memutuskan untuk menutup warung bakso dan menghadiri undangan orang tua Retno. Ya udah, mas kita sholat isya dulu yuk, ajak Retno. Ya udah, kamu ambil wudhu, sebentar lagi aku nyusul. Retno mengangguk, lalu pergi meninggalkan Agus sendirian. Agus termenung. Jujur, ia ragu untuk memenuhi keinginan sang istri untuk hadir ke pernikahan Reni, tapi ia tidak ingin mengecewakan istrinya yang pastinya sudah sangat rindu sebab sudah lama mereka tak berjumpa dengan keluarganya. Apapun akan kulakukan dek, asal kamu bahagia, gumam Agus pada diri sendiri, lalu pergi menyusul istrinya. Pagi pun tiba. Retno dan Agus telah bersiap untuk menghadiri pernikahan Reni. Retno memakai baju terbaiknya, meski harganya tidak seberapa, namun Retno sangat menghargai sebab suaminya membeli dengan hasil jeripayanya sendiri. Wajahnya pun diberikan sedikit polesan. Agus sendiri memakai baju batik dan celana panjang khas orang kondangan. Sudah siap dek? Tanya Agus melihat Retno yang telah selesai berdandan. Udah mas, berangkat yuk, jawab Retno mengambil tas hitam kecil di atas ranjang, menghampiri Agus dan menggandeng tangan Agus sampai depan rumah, lalu menutup pintu. Sesampainya di rumah orang tua Retno dan Agus saling pandang, saling menguatkan hati. Terlihat betul bahwa Retno sangat bahagia sebab hari ini adiknya akan menikah. Dan hari ini ia juga untuk pertama kali bertemu dengan keluarganya semenjak ia menikah. Keluarga Retno menutup akses Retno untuk bertemu mereka semenjak menikah. Retno menggenggam erat tangan Agus. Tangannya dingin, dadanya berdebar-debar. Momen yang sudah lama ditunggu-tunggu Retno berkumpul dengan keluarganya. Ayo mas, kita masuk, ajak Retno. Iya dek, jawab Agus sambil tersenyum menguatkan sang istri. Bismillah, ucap mereka berdua bersamaan melangkahkan kaki masuk rumah orang tua Retno. Saat masuk, mereka berdua disuguhi dengan pemandangan yang indah. Ruang tamu yang megah, dihiasi banyak bunga berwarna putih, sesuatu yang tidak mereka temui pada hari pernikahan mereka. Retno tampak murung. Hal itu pun disadari oleh Agus. Terlihat dari pandangan Retno, Agus menggenggam tangan Retno semakin erat, membuat Retno menoleh padanya.
Retno yang menyadari Agus sedang memberinya kekuatan hanya mengukir senyum. Mereka melangkah lagi. Banyak tamu yang sudah berdatangan. Di sana terlihat orang tua Retno bersama dengan calon Reni dan juga orang tuanya. Ayah Retno menyadari kedatangan anaknya. Dia menatap Retno dengan pandangan marah. Ayahnya berjalan menuju tempat Retno berada, diikuti oleh ibunya, mempelai pria, dan orang tuanya. "Mau apa kamu kesini?" tanya ayahnya Retno dengan nada tidak ramah. Retno kaget mendengar hal itu. Senyuman yang tadi terukir di wajahnya memudar. "Loh, bukannya ayah yang ngundang aku datang ke pernikahan Reni?" "Ya, itu benar. Tapi aku tidak mengundang orang miskin ini," tutur ayah Retno memandang Agus penuh kebencian. Retno bingung dengan maksud sang ayah. "Apa maksud ayah?" "Aku ini memang ingin kamu datang, tapi tidak dengan dia," ucap ayah Retno sambil menunjuk-nunjuk Agus. Semua mata memandang ke arah Agus dan Retno. Ada yang memandang dengan rasa iba, ada juga yang melihat dengan kebencian. Mereka mulai berbisik, suasana mulai riuh. Retno yang menyadari kekacauan itu melihat sang suami. Perasaan bersalah muncul di hatinya. Dia paham, Agus pasti malu dan sakit hati atas penghinaan yang dilakukan oleh ayahnya di depan banyak orang. "Baik kalau gitu, terima kasih atas undangan yang ayah berikan," ucap Retno lirih, namun masih cukup terdengar oleh ayahnya. "Tapi jika suamiku tidak boleh datang, maka aku juga tidak akan datang," tambah Retno dengan penuh keyakinan. "Retno," panggil Agus lirih, tak percaya dia membelanya di depan banyak tamu. "Aku pulang," pamit Retno pada ayahnya sambil menyalami semua orang, diikuti oleh Agus. Namun uluran tangan Agus tidak diterima oleh ayah dan ibu Retno. "Retno, kamu lebih membela suamimu itu daripada menghadiri pernikahan adikmu," panggil ayah Retno berharap anaknya berubah pikiran. Namun Retno tetap berjalan keluar sambil terus menggandeng tangan Agus. Sesampai di rumah, Agus menarik tangan Retno saat akan masuk ke kamar. "Dek, harusnya kamu gak usah pulang. Biar Mas aja yang pulang." Retno menarik nafas panjang, merasa aneh dengan suaminya. Seharusnya Agus senang, ia lebih membelanya. "Sudahlah Mas, gak usah dibahas lagi. Aku mau ganti baju," jawab Retno. Dia malas membahas kejadian yang terjadi di rumah orang tuanya tadi. Agus melepas genggamannya dari tangan Retno, membiarkan istrinya masuk ke kamar, kemudian berjalan ke ruang tengah, duduk di kursi kayu. Ia mengusap wajahnya kasar. "Apa sebegitu hinanya aku? Sampai mertuaku memperlakukanku seperti sampah di depan banyak orang," gumam Agus bicara pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Agus berjualan seperti biasa. Bakso Agus kebetulan sedang ramai pembeli. "Mas, bakso 2, makan di sini ya," teriak salah satu pembeli. "Baik Mas, tunggu sebentar," balas Agus, lalu dengan cekatan ia segera meracik baksonya. Agus mengantarkan bakso ke tempat pembeli tanpa sengaja. Ia mendengar mereka berbincang. "Kalau pengen daganganmu laris, datang saja ke Mbah Jemo. Dijamin daganganmu bakal ludes," ucap salah satu pembeli yang bernama Anton. "Emang ya? Rumahnya di mana?" tanya pembeli yang satu yang bernama Udin. "Tenang aja, nanti aku antar," jawab Anton pada temannya itu. Agus yang mendengarnya jadi penasaran. Ia tidak cepat-cepat pergi dan masih mendengarkan perbincangan kedua orang itu. Rumahnya memangnya di mana Mas? Maaf ini, apa saya boleh ikut?" tanya Agus iseng-iseng. Siapa tahu yang mereka katakan benar, dagangannya bisa laris dan ia bisa menjadi orang kaya. Boleh Mas, nanti kalau Mas sudah tutup, kita berangkat aja ke sana sama-sama," ucap Anton membuat wajah Agus berseri-seri. Kalau gitu sebentar lagi saya tutup. Mas tungguin ya," jawab Agus. Kemudian dia pergi membereskan mangkuk pembeli yang sudah selesai. "Loh Mas, kenapa sudah diberesin?" tanya Retno saat datang mengantarkan makan siang.
Dia penasaran, tumben jam segini suaminya sudah beberes padahal masih ada sisa baksonya. Wah, syukur kamu datang, Dek. Ini, aku mau ikut temen. Ini kamu selesaikan dulu ya beres-beresnya, ucap Agus penuh semangat. Retno merasa aneh dengan suaminya. Teman katanya, selama ini Agus tak pernah bercerita kalau ia punya teman. Loh, ini makan siangnya gimana, Mas? Kamu makan saja dulu ya, Dek. Aku udah gak keburu ini. Aku berangkat yo. Pamit Agus, ia menyodorkan tangan pada Retno lalu pergi ke tempat Anton dan Udin menunggunya. Hei Mas, ajak Agus pada kedua orang itu. Retno memandangi kepergian suaminya. Ia tidak mengenali kedua pemuda yang pergi bersama Agus tadi. Dia merasa ada yang aneh. Perasaan takut dan juga resah tiba-tiba muncul dalam hati. Sesampainya Agus ke tempat Mbak Jemo. Mau apa kalian kemari? Tanya Mbak Jemo dengan pandangan menelisik penuh penilaian. Ini Mbak, kedua teman saya ini pengen dagangannya laris Mbak. Jelas Anton pada Mbak Jemo. Gampang itu, asal ada yang jadi bayarannya, ucap Mbak Jemo. Kira-kira berapa ya Mbak? Tanya Agus antusias. Ini bukan soal uang, jawab Mbak Jemo dengan suara berat dan penuh penekanan pada setiap kata yang keluar. Lalu apa ya Mbak? Tanya Agus lagi. Ia begitu penasaran, dibayar dengan apa kalau bukan dengan uang? Tumbal nyawa. Atau kalau tidak, kamu harus rela pasanganmu berhubungan badan dengan makhluk itu. Jelas Mbak Jemo. Mata Agus langsung melebar, tubuhnya menegang. Pilihan yang sangat sulit baginya. Mana yang harus dia pilih? Memberikan tumbal nyawa atau merelakan istrinya disentuh oleh makhluk astral? Gimana Mas? Kamu pilih mana? Tanya Anton saat dia melihat Agus seperti orang kebingungan. Aduh, gak ada pilihan lain ya? Misalnya numbalin hewan gitu? Tanya Agus mencari solusi. Tidak bisa. Ini sudah ketentuan dari makhluk-makhluk itu. Lagi pula, apa yang akan kamu dapatkan itu bakal melimpah. Jelas Mbak Jemo mengiming-imingi Agus. Ia juga mendengar bisikan dari Anton dan Udin. Agus mengembuskan napas berat. Saya pilih tumbal Mbak, jawab Udin penuh keyakinan. Baik, tumbal itu artinya kamu memilih kamu yang akan melayani makhluk itu sendiri. Tanya Mbak Jemo mencari tahu keputusan dari kliennya ini sudah mantap atau belum. Mending yang satunya aja Mas, gak ribet cari tumbal, saran Anton kepada Agus. Daripada kamu masih harus cari tumbal dan melayani dia, tambah banyak korban, ya kan? Tambah Anton meyakinkan Agus untuk memilih pilihan kedua. Bagaimana? Kamu sudah memutuskan? Tanya Mbak Jemo. Dia melihat keraguan di wajah Agus. Saya pilih yang kedua Mbak, jawab Agus yakin. Ia tak ingin banyak korban dan memilih untuk mengorbankan sang istri. Baik kalau begitu. Kamu datang ke belakang rumah tua, di pinggir jalan menuju ke sini. Di sana ada pohon bambu. Bawa kemenyan, bunga 7 rupa dan juga rokok. Bilang padanya kalau kamu minta bantuan. Jelas Mbak Jemo panjang lebar. Sedangkan kamu tetap di sini. Kamu akan melakukan ritual pernikahan dengan makhluk pilihanmu. Tambah Mbak Jemo sambil menunjuk ke arah Udin. Kalau begitu saya pamit ya Mbak. Pamit Agus sambil memberikan amplop berisi uang pada Mbak Jemo diikuti oleh Anton. Saya duluan nih Mas Udin, ucap Agus kepada Udin lalu keluar dari rumah Mbak Jemo. Hari sudah petang. Agus dan Anton berpisah dari depan rumah Mbak Jemo. Agus segera pergi ke pasar untuk membeli kemenyan, bunga 7 rupa dan juga rokok. Untungnya masih ada pedagang yang menjual barang yang dibutuhkan oleh Agus.
Agus datang ke tempat yang dikatakan oleh Mbak Jemo, membakar kemenyan dan meletakkan bunga serta rokok di samping kemenyan, lalu melakukan ritual pemanggilan dengan duduk di samping kemenyan. Tiba-tiba saja suara geraman terdengar dari kegelapan bawah pohon bambu. Suaranya begitu berat dan juga besar. Bulu kuduk Agus langsung meremang. Kepalanya juga tiba-tiba terasa berat dan badannya bergetar peluh, menetes di sekujur tubuh, membasahi kaos yang Agus pakai. Saya disuruh Mbak Jemo untuk datang ke sini. Tolong minta bantuannya supaya dagangan saya laris. Jelas Agus dengan terbata sebab rasa takut menguasai dirinya. Hanya suara geraman lagi yang terdengar. Namun kali ini disertai langkah kaki yang berat dan besar. Kemudian muncul tubuh besar tinggi, hitam dan mengerikan dari kegelapan. Astagfirullah, ucap Agus kaget dengan kemunculan makhluk besar itu. Tubuh Agus limbung ke belakang. Ia mengusap-usap dadanya, berharap debaran di dadanya meredak. Makhluk itu memandang Agus dengan pandangan mengerikan. Agus pun langsung menunduk. Ia tak punya keberanian untuk melihat makhluk itu. Dengan suara terbata, Agus pun berkata, "Bagaimana? Apakah Anda setuju menolong saya?" Hanya geraman lagi yang didengar oleh Agus. Makhluk besar itu kemudian mengambil rokok, lalu menyulutnya, memanggil bunga, dan memakannya seperti cemilan. Agus hanya bisa menunduk. Dia melirik sedikit untuk melihat makhluk itu. Apa maksudnya ya? Gak ngerti aku, gumam Agus. Ia tak berani bertanya langsung. Sudah cukup lama makhluk besar itu merokok. Entah sudah habis berapa batang rokok. Lama banget ya. Kakiku sampai kebas ini, tambah Agus. Namun dia seperti tak mampu bergerak sedikit pun. Ketakutan menguasai tubuh Agus. Makhluk besar itu melemparkan ke Agus kain putih, lalu pergi begitu saja ke arah dari mana ia muncul tadi. Agus hanya bisa melongo. Dia kesal karena pertanyaannya tidak dijawab, malah ia ditinggal pergi. Agus hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Dia ingin marah, tapi ia juga takut. Agus meraih kain putih di depannya dan melihatnya dengan seksama. Ternyata itu adalah kain kafan. Untuk apa kain kafan ini? Apa hubungannya sama dagangan baksoku? Gumam Agus pada diri sendiri. Agus melihat ke tempat ia menaruh rokok dan juga bunga. Tempat rokoknya sudah koyak dan tak tersisa sebatang pun rokok. Bunganya juga bersih. Ludes semua. Agus menggerutu dalam hati. Dia lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Mbak Jemo mendapatkan penjelasan. Gimana ini, Mbah? Makhluk besar itu cuma ngasih ini, Mbah, kain putih. Dia juga nggak jawab waktu aku tanya. Tutur Agus sambil menyodorkan kain yang ia bawa dari tempat genderuwo tadi. Sebenarnya ritual saya tadi berhasil nggak sih, Mbah? Tambah Agus lagi karena tak ada jawaban dari setiap pertanyaannya. Genderuwo itu mau menolongmu. Itulah sebabnya dia memberikan kamu kain ini. Jelas, Mbak Jemo. Loh, kain ini buat apa ya, Mbah? Tanya Agus lagi penasaran. Kain ini kamu masukkan ke dalam dandang bakso. Ingat, jangan sampai dicuci. Jadi setiap kamu akan jualan, masukkan kain ini. Jawab Mbak Jemo. Oh gitu toh, Mbah. Ya wis, kalau begitu saya pamit pulang. Terima kasih, Mbak. Pamit Agus sambil menyalami Mbak Jemo. Agus pun pulang dengan kain putih yang sudah dibungkus kresek hitam agar tak terlihat oleh istrinya. Dari mana aja kamu, Mas? Jam segini baru pulang, tanya Retno begitu membuka pintu karena tak biasanya Agus pergi begitu lama. Wah, itu Dek, temen yang tadi siang itu ngajarin aku bikin pentol biar enak dan laris. Jelas Agus terbata karena tak mungkin ia mengatakan yang sebenarnya. Oh gitu. Loh, itu apa, Mas? Ini titipan temanku
Ya, titipan teman. Katanya dia mau ambil pas besok aku jualan. Jelas Agus panjang lebar agar Retno tidak curiga. Masnya udah makan? Tanya Retno mencoba mengalihkan pembicaraan. Dia sadar bahwa ada yang aneh pada suaminya dan pasti ada yang disembunyikan. Agus menggelengkan kepala. Belum, Dek. Ya udah mandi dulu sana. Aku tunggu di meja makan. Perintah Retno yang langsung dilakukan oleh Agus. Agus masuk ke dalam kamar, menutup pintu rapat-rapat, tingkahnya seperti maling yang takut ketahuan pemilik rumah. Dia cepat-cepat menyembunyikan kain itu di tempat yang tak akan ditemukan Retno, lalu pergi mandi. Lama banget sih mas? Tanya Retno karena tak biasanya Agus mandi begitu lama. Ya dek, kotor banget badanku. Dusta Agus. Yus, makan. Ajak Retno sambil melayani Agus seperti biasanya. Agus makan tak selahap biasanya. Ada rasa bersalah yang muncul dalam benaknya karena dia akan mengorbankan sang istri yang amat baik. Tapi apa boleh buat, ia tak ingin hidup terpuruk seperti ini terus-menerus. Apa sih mas? Tanya Retno. Dia sadar dari mulai duduk sang suami mencuri pandang padanya seperti ada yang disembunyikan. Ada yang pengen mas katakan sama aku? Tambah Retno. Siapa tahu suaminya itu mau bercerita. Enggak kok dek. Itu loh, kamu itu kok tambah cantik. Jawab Agus mengalihkan pembicaraan. Bisa aja kamu mas, jawab Retno. Ia memilih pergi mencuci piring bekas makan Agus. Pagi pun tiba. Retno dengan rutinitas biasanya menyiapkan bakso dan masak. Dek, kuahnya biar aku aja yang bikin, tutur Agus. Sebab dia ingin meletakkan kain putih yang ia dapat dari sosok genderuwo di dandang kuah. Jika dipasang di warung, dia takut kepergok para pembeli. Agus mulai membuat kuah, dan saat Retno tak ada di dapur, Agus langsung meletakkan kain putih itu pada dandang baksonya. Sudah beres, gumam Agus. Apanya yang beres mas? Tanya Retno penasaran yang tiba-tiba datang dan membuat Agus terlonjak kaget. Apa sih mas? Lihat aku sampai kaget kayak gitu, kayak lihat setan. Tambah Retno kesal dengan ekspresi sang suami saat melihatnya. Bukan gitu deh, kamu itu datangnya tiba-tiba bikin mas kaget. Jelas Agus tak ingin masalah itu berlanjut. Entah kenapa istrinya semenjak semalam sensi sekali, seperti menyadari sesuatu. Ini sudah matang kuahnya. Mas Joko udah meletakkan bakso di dalamnya, jadi jangan dibuka tutupnya dek, jelas Agus. Tumpen mas, semuanya mas lakukan sendiri? Tanya Retno penasaran. Pokoknya jangan dibuka, aku mandi dulu, mau siap-siap jualan, jelas Agus. Lalu pergi meninggalkan Retno dengan sejuta tanya. Aneh banget ya, kenapa dari kemarin sikap pas aku beda gitu? Retno bertanya pada dirinya sendiri, kemudian beres-beres dan mencuci peralatan masakan yang kotor. Setelah sarapan, Agus berangkat mendorong gerobak bakso ke warung tempatnya mangkal. Sesampainya di sana, Agus membuka tutup bakso, mengaduk kuah bakso dengan sendok kuah, kemudian menyirami bakso dengan kuah yang sudah tercampur dengan kain putih. Tak lama kemudian, para pembeli pun berdatangan. Bang, beli baksonya ya, dimakan di sini, teriak salah satu pembeli. Siap, tungguin ya mas, jawab Agus tangannya tak berhenti meracik bakso. Ada yang makan di tempat, ada yang dibungkus, kebanyakan yang dibungkus tak kurang dari 5 bungkus, bahkan ada yang sampai 20 bungkus. Mas, baksonya 20 bungkus, pesan pembeli yang baru saja datang. Baik, sabar ya, jawab Agus. Agus tersenyum, dalam hati ia berkata, kalau begini terus, aku bakalan cepat kaya. Aku akan menambah jumlah baksonya besok menjadi 2 kali lipat, gumam Agus lirik. Tapi kayaknya gak bisa kalau cuma aku sama Retno yang bikin. Lebih baik nambah 1 orang untuk jadi karyawan, tambah Agus sambil melamun.
Mas, pesanan saya mana? Komplain salah satu pembeli karena pesanannya sudah lama tak datang. Ah, ini sudah datang. Maaf lama yo, tutur Agus dengan lembut menyadari kesalahannya yang melamun saat banyak pembeli. Saat itu langsung terfikirkan oleh Agus. Ya mendingan Retno aja besok di sini bantu jualan daripada nganggur di rumah. Mas, saya pesan bakso 2 ya. Teriak pembeli yang baru saja datang. Waduh, maaf mas, baksonya sudah habis, ucap Agus. Pembeli itu pun pergi dengan perasaan kecewa. Apa? Beneran udah habis mas? Tanya Retno tak percaya. Ya dek, sudah habis, ucap Agus lalu membuka tutup dandang bakso agar Retno percaya, lalu cepat-cepat menutupnya. Takut Retno melihat benda asing yang berada di dalam kuah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas rezeki yang kau berikan, ucap syukur Retno sambil menengadahkan tangan lalu mengusap ke wajahnya. Agus melihat Retno dengan perasaan tak karuan. Ia tidak tega membohongi Retno seperti ini, namun ini semua untuk kebahagiaan Retno juga. Hal itu yang terfikir oleh Agus, padahal sebenarnya dia telah menjerumuskan istrinya ke dalam jurang kegelapan. Agus dan Retno sama-sama pulang. Saat sampai, Retno akan mencuci dandang, namun saat ia baru memegang dandang, "Dek, kamu ngapain?" Suara Agus mengagetkan Retno, sebab suaranya yang lantang dan Agus yang tiba-tiba saja datang. "Ya Allah mas, kaget aku," ucap Retno sambil mengelus dada. "Kamu ngapain dek?" Retno terdiam lalu memberanikan diri melihat Agus. "Aku ini cuma pengen nyuci dandang," ucap Retno lirih, namun masih terdengar oleh Agus. "Loh aku kan udah bilang jangan pernah sentuh dandang itu. Biar aku aja yang urus soal dandang. Tugas kamu itu kerjakan yang lain," teriak Agus. Membuat Retno kaget, matanya berkaca-kaca. Dia hanya ingin membantu suaminya, kenapa harus sampai dibentak-bentak? "Baik mas," ucap Retno sambil pergi. Akhirnya air matanya luruh, pertahanannya hancur. Dia tak pernah dibentak oleh siapapun, ayahnya sendiri tak pernah membentak walau ia tidak menurut. Agus tidak merasa bersalah. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya mencuci dandang dan meletakkan kain kafan dengan aman. Keesokan harinya, Agus benar-benar melakukan rencananya menambah pekerja. Tugasnya hanya membantu membuat bakso. Selebihnya, saat di warung, Retno yang akan membantu. Akan tetapi, hanya mengantar pesanan. Yang meracik bakso tetaplah Agus. "Rame banget ya Neng jualannya." Buktinya ini baksonya buat banyak," tanya pekerja baru yang bernama Bu Inem. "Alhamdulillah Bu Inem lagi rame, makanya manggil ibu karena kewalahan kalau dikerjain berdua," jelas Retno panjang lebar. "Alhamdulillah ya Neng, ibu jadi ada pekerjaan. Terima kasih ya sudah mau mempekerjakan ibu," ucap Bu Inem tulus. "Ya Bu, sama-sama," ucap Retno. Dia bersyukur bisa membantu orang lain meski hanya membuka lapangan pekerjaan. "Ya sudah Neng, ibu pulang ya, pekerjaan ibu kan udah selesai," pamit Bu Inem. "Ya Bu, terima kasih ya." Bu Inem mengangguk dan tersenyum. Kemudian pergi meninggalkan Retno sendiri di dapur. Semua sudah selesai. Bakso sudah diletakkan di dandang oleh Agus. Retno tak lagi berani menyentuh dandang itu lagi. Tinggal menunggu Agus bersiap untuk berangkat. Dan hari ini Retno bertugas membantu berjualan di warung. "Ayo dek, kita berangkat," ajak Agus setelah selesai bersiap. Ajakan itu hanya dijawab anggukan oleh Retno. Ia tak banyak bicara seperti biasanya, hanya mengangguk dan menjawab saat perlu. Sesampai di warung, sudah banyak pelanggan yang menunggu. Kebanyakan adalah pelanggan baru. Agus meletakkan gerobak di tempatnya. Retno menghampiri pembeli, menanyai dan mencatat pesanan mereka. "Pesan berapa Mbak? Dibungkus atau dimakan di sini?" tanya Retno dengan ramah. 15 bungkus ya Mbak," jawab pembeli itu. "Baik, tunggu sebentar ya," jawab Retno, lalu pergi memberitahukan Agus dan kembali menanya yang lain, kemudian mengantar pesanan dan mengurus pembayaran.
Agus bertugas meracik bakso dan mencuci mangkuk. Hari ini bakso habis sebelum jam makan siang, padahal jumlah bakso sudah ditambah. Selesai juga akhirnya, ucap Agus sambil meregangkan badan yang terasa kaku. Dia baru selesai mencuci mangkuk sedangkan Retno mengelap meja. Mereka belum pulang dan masih beristirahat. Dek, gimana kalau kita tambah karyawan lagi buat bantu-bantu di sini? Tanya Agus saat mereka duduk berhadapan. Bagaimana bagusnya aja, Mas? Jawab Retno. Ya sudah, kita cari 2 orang lagi. 1 untuk di rumah, bantu bikin bakso, 1 lagi di warung. Kita akan buat bakso jadi 2 kali lipat dari tadi. Ya Mas, nanti aku tanya sama Bu Inem. Siapa tahu Bu Inem punya kenalan yang butuh pekerjaan. Jawab Retno mencari solusi. Agus dan Retno pun pulang. Sesampai di rumah, Agus mencuci dandang dan Retno pergi mencari pekerja baru ke rumah Bu Inem. Malam pun tiba. Retno baru saja selesai mencuci piring bekas mereka berdua makan malam. Mas, kata Bu Inem ada, maka saya kerja besok. Jelas Retno tentang pencarian karyawan yang ia lakukan tadi siang. Syukur adik, nanti kamu atur ya soal pembayaran mereka sesuai pekerjaannya. Jawab Agus mempercayakan soal keuangan pada Retno. Baik Mas, ucap Retno menyetujui keinginan Agus. Sholat isya dulu yuk Mas, ajak Retno. Kamu dulu deh dek, nanti gantian Mas, jawab Agus, padahal itu hanya alasannya saja. Ya, semenjak beberapa hari ini Retno tak pernah melihat Agus sholat. Agus juga mulai suka bicara kasar. Sekarang yang Agus pikirkan hanyalah soal uang dan uang saja. Di malam Jumat, tibalah saatnya genderuwo pesugihan itu menagih bayaran pada Agus seperti perjanjian awal. Suara geraman terdengar nyaring di keheningan malam membuat Agus terlonjak kaget. Dia langsung turun dari tempatnya tidur lalu bersimpuh agak menjauh dari si genderuwo. Tak berani terlalu dekat sebab makhluk di depannya itu benar-benar mengerikan. Istri saya sudah di kamar. Saya sudah mematikan lampu. Silakan masuk, ucap Agus tanpa rasa bersalah. Sosok genderuwo itu langsung pergi mendatangi kamar yang dimaksud oleh Agus. Retno sudah tertidur, namun tiba-tiba ada tangan yang menyentuhnya, dan itu adalah sosok genderuwo yang menyerupai Agus suaminya. Ada apa Mas? Kamu butuh sesuatu? Tanya Retno. Namun tak ada jawaban dari Agus. Dia hanya menanggalkan pakaiannya. Retno pun yang mengerti maksud dari Agus hanya bisa pasrah tanpa sadar bahwa orang yang saat ini bersamanya bukanlah suaminya, melainkan jelmaan genderuwo yang dimintai tolong pesugihan oleh sang suami. Retno pun merasa aneh. Suaminya malam ini lebih kasar dari biasanya. Di pagi harinya, Retno terbangun dan merasa badannya remuk redam. Ia kemudian menghampiri Agus di dapur. Mas, kayaknya aku gak bisa bantu-bantu di hari ini. Badanku sakit semua, jelas Retno. Orang yang melihat pun bisa tahu bahwa Retno saat ini sedang sakit sebab wajahnya yang biasanya berseri menjadi putih pucat. Agus hanya melihat sekilas lalu melanjutkan pekerjaannya. Ya deh, gak apa-apa. Istirahat saja di kamar, biar Bu Inem nanti antar kamu makanan ya. Makasih ya Mas, ucap Retno merasa beruntung karena Agus yang pengertian. Semenjak itu, penjualan bakso milik Agus pun semakin meningkat. Para pekerjaannya juga semakin bertambah. Mas, kenapa nggak buka cabang aja? Tanya salah satu pegawai. Oh nggak bisa dong, saya itu nggak mau. Kalau nanti cita rasa bakso saya jadi berbeda, ucap Agus mencari alasan yang mungkin masuk akal agar orang lain tidak curiga dengan asal kekayaannya. Padahal larisnya jualan baksonya ini karena kain kafan pemberian sosok genderuwo. Kain itu hanya 1, jadi tak mungkin buatnya membuka cabang. Yang bisa dilakukan hanya memperluas warung dan menambah para pekerja saja.
Dari hasil warung bakso milik Mas Agus, Agus berhasil membeli tanah dan juga sawah. Tanya itu, ia juga membangun rumahnya menjadi begitu megah dan memiliki mobil. Dia menjadi kaya raya hanya dalam waktu singkat. Namun Agus yang dulu penuh kasih sayang menjadi sombong dan tamak. Retno sendiri yang dulunya sehat dan cantik, wajahnya bercahaya, sekarang terlihat kurus dan sering sakit-sakitan. Dalam seminggu, hanya beberapa hari saja tubuhnya terasa sehat. Mas, siang ini aku mau periksa, tutur Retno berharap suaminya berempati. Ya, nanti biar diantar sama Ujang, jawab Agus dengan entengnya. Kamu gak anterin aku, Mas? Tanya Retno memelas. Siapa tahu suaminya mau. Loh, gak bisa dong, Dek. Kamu kan tahu sendiri, warung bakso rame. Aku kan sibuk ngurus sendiri semuanya. Udahlah, gak usah manja. Kamu itu kan bukan anak-anak lagi. Lagian, kamu juga gak hanya sekarang ke rumah sakit kan? Ucap Agus panjang lebar membuat Retno kecewa. Sudah tidak diantar, ia malah dikata manja. Iya Mas, aku berangkat sendiri aja, jawab Retno. Setiap sakit, Retno berangkat sendirian ke dokter. Namun anehnya, setiap sakit dokter mengatakan bahwa Retno baik-baik saja dan hanya diberikan vitamin. Bahkan Retno sampai pindah dokter berulang-ulang. Kamu lihat deh, pasien yang pakai baju biru itu, namanya tuh Retno. Dia itu udah berkali-kali kesini. Katanya tubuhnya terasa sakit semua, tapi saat diperiksa semuanya normal. Bisik salah satu perawat pada rekannya, namun masih bisa terdengar oleh Retno. Retno sadar bahwa dirinya menjadi perbincangan mereka, karena di kampung juga ia menjadi bahan perbincangan warga. Kata mereka, Retno sekarang kaya tapi sakit-sakitan. Iya, sayang banget ya, gak bisa nikmatin hartanya. Hal itulah yang sering Retno dengar dari para tetangga. Oh, itu jangan-jangan bukan sakit medis, kata rekan perawat lainnya. Maksudmu apa? Kata perawat tadi penasaran. Retno menajamkan telinga, merasa penasaran dengan jawaban rekan perawat tadi. Tetanggaku juga ada yang gitu. Dia itu sakit-sakitan, periksa sana, periksa sini, tapi nggak ada hasil. Setiap diperiksa, semua itu dalam keadaan normal. Tubuhnya malah lebih parah dari tetanggaku. Dia penuh luka dan diulati. Jelas rekan perawat lainnya itu. Loh, lalu bagaimana dia sekarang? Ya gitu, ada yang ngasih saran dia untuk pergi ke kiai. Awalnya ragu, namun akhirnya pergi juga. Ternyata bener, ada yang ngirimin dia guna-guna. Dan tahu nggak, ternyata itu mertuanya sendiri, karena nggak setuju sama pernikahannya dengan sang anak. Jelas rekan perawat lainnya. Astagfirullahaladzim, apakah benar begitu? Gumam Retno hampir tak percaya. Saat di perjalanan pulang, Retno terus melamun memikirkan apa yang ia dengar dari percakapan perawat di rumah sakit. Apa aku coba aja ya? Retno bergumam pada diri sendiri. Sesampainya di rumah, Retno langsung masuk ke dalam kamar. Rumahnya yang sekarang besar dan mewah terasa hampa, seperti tak ada kehidupan dan juga redup. Keesokan harinya, Retno memutuskan untuk pergi ke kiai seperti yang ia dengar dari perawat kemarin. Dia tidak bilang-bilang kepada Agus, karena bilang pun tak ada gunanya, toh Agus sekarang tak peduli lagi padanya. Saya ini sekarang sering sakit Pak Kiai, tapi tidak ada penyakit dalam tubuh saya. Saya sudah mendatangi banyak dokter, tapi hasilnya sama. Mohon bantuannya Pak Kiai. Jelas Retno panjang lebar. Mintalah bantuan kepada Allah. Saya hanya perantara. Biar saya lihat dulu ya, tutur kiai itu dengan lembut, membuat Retno rindu akan sosok ayahnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ada hal tak baik yang sudah dilakukan oleh suamimu. Jelas Pak Kiai. Retno yang mendengar itu sangat kaget. Memangnya apa yang telah suami saya lakukan Pak Kiai? Tanya Retno penasaran. Suamimu telah melakukan perjanjian dengan sosok genderuwo. Yang mendatangimu saat malam itu bukanlah suamimu, melainkan sosok genderuwo yang menyamar. Jelas sang kiai, membuat tubuh Retno merasa lemas. Ya Allah, tega banget Mas Agus. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak Kiai?
Tanya Retno. Suaranya bergetar dan air mata turun tak terasa. Suami yang ia pilih sampai harus menentang orang tuanya ternyata tega mengkhianatinya. Saya akan bantu, ucap sang kiai lalu membacakan doa-doa yang membuat tubuh Retno lebih membaik. Bagaimana? Tanya sang kiai. Alhamdulillah, sekarang udah mendingan Pak Kiai. Kedepannya, kau harus lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Saran Pak Kiai. Baik Pak Kiai, kalau begitu saya pamit. Terima kasih, ucap Retno sambil menyalami Kiai itu. Bukannya pulang ke rumah bersama Agus, Retno malah datang ke tempat orang tuanya. Ia menyuruh Mang Ujang pulang lebih dulu. Dia berkata kalau dia ada urusan. Ngapain kamu mau kesini? Mau pamer? Tanya sang ayah setelah berhadapan dengan Retno. Bukan menjawab pertanyaan sang ayah, Retno justru bersimpu di kaki ayahnya. Maafin Retno, selama ini Retno gak dengerin saran ayah. Ayah maafin Retno, ucap Retno dengan suara terbata penuh penyesalan. Air matanya mengalir deras. Tak ada seorang ayah yang tak teriris melihat anaknya begitu kacau dan sakit, termasuk ayah Retno. Dia membantu Retno bangun lalu memeluknya erat. Ayah sudah memaafkanmu, Dok, ucap ayah Retno yang membuat Retno lega. Retno pun tinggal di rumah ayahnya kembali. Dia pun mengirimkan surat gugatan cerai kepada Agus. Retno kini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ia memutuskan untuk berijab dan ayahnya tak lagi memaksanya menikah. Dan semenjak ditinggal oleh Retno, usaha Agus menurun drastis. Hutangnya di mana-mana membuatnya harus menjual semua aset termasuk rumah. Tak ada kerabat yang mau menampungnya dan kakinya buntung. Akibat keserempet truk, dia kini berjalan menggunakan tongkat. Setelah beberapa bulan berlalu, Agus ditemukan tewas karena penyakit misterius yang selama ini menjangkitinya. Harga dari sebuah perjanjian dengan iblis sangat mahal. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Agus. Kebangetan sih kamu Gus, ya kan udah diterima sama Retno apa adanya, sampai Retno diasingkan dari keluarganya, dikucilkan dari keluarganya. Dia tetap setia sama Agus, mau nemenin di saat-saat susah. Pada saat dia ingin membuktikan kepada keluarganya Retno, dia malah numbalin Retno. Oke, nggak numbalin secara nggak langsung, tapi sama aja itu, karena sebentar lagi ya Retno selesai kalau nggak dia apa-apain ya, kalau didiemin aja. Untung di sini Retno punya berinisiatif untuk mendatangi seorang kiai yang mana akhirnya di sini terbuka semua. Agus ternyata memakai pesugihan genderuwo yang mana syaratnya adalah harus menyerahkan istrinya untuk dinikmati oleh si genderuwo itu setiap malam Jumat. Kurang ajar banget Gus. Kamu akhirnya mendapatkan apa yang pantas yang kau dapatkan, dan alhamdulillah Retno akhirnya kembali lagi sama orang tuanya dan diterima sama orang tuanya. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih Via Cornelia. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dalam kisah barusan. Jadi teman-teman, sekali lagi dalam menjalani usaha ataupun bisnis apapun itu, mau jualan bakso, jualan mie ayam, jualan pecel ayam, apapun itu, intinya doa, niat, usaha, kerja keras, udah itu selesai semua tuh. Nggak ada lah pesugihan-pesugihan, jangan ikut-ikutin ya teman-teman ya. Ya kayak Agus nih, sebentar doang dia ngerasain jadi orang kaya, habis itu kelar ya kan, hilang semuanya termasuk harta, bahkan kebahagiaan semua direnggut. Semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik dari kisah barusan, dan silakan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.